Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini tentang Sang Hyang Bathara Wisnu, sang avatar terakhir. Ya. Nah, Bathara Wisnu sendiri sudah pernah turun berkali-kali ya. Jadi beliau pernah turun dalam setiap pergantian zaman. Jadi beliau pernah turun itu sebagai Sri Rama, pernah juga, terus sebagai Krishna juga pernah, lalu sebagai Buddha pun juga pernah. Ya, sudah beberapa kali lah. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai konsep zaman ya. Zaman itu dibagi menjadi 4, itu yang disebut juga sebagai catur yuga. Yang pertama itu adalah Satya Yuga, itu yang orang kenal sebagai zaman keemasan. Lalu yang kedua itu Treta Yuga, itu zaman dimana orang keseimbangan memang masih terjaga dan masih banyak orang yang beribadah, tapi pikirannya dia mulai kotor. Ya. Yang ketiga Dwapara Yuga. Nah, Dwapara Yuga sendiri itu orang di situ sudah mulai memiliki rasa pamrih. Ya. Ibadah itu hanya untuk dijadikan sarana agar dia mendapatkan sebuah kehormatan atau dianggap sebagai orang alim. Ya. Lalu yang keempat itu adalah Kali Yuga. Nah, Kali Yuga sendiri inilah yang disebut sebagai zaman kegelapan atau zaman dimana orang sudah merusak, zaman kehancuran ya. Nah, di zaman inilah, zaman Kali Yuga, sang avatar itu pasti akan muncul. Ya. Jadi pada zaman Kali Yuga sendiri, ini Bathara Wisnu sebagai avatar terakhir juga akan muncul. Yang tadi di awal sudah saya jelaskan juga, beliau muncul pernah itu sebagai Krishna, sebagai Sri Rama, sebagai Buddha, dan banyak lainnya lagi ya. Ada beberapa kali, dan ini yang terakhir. Sebagai avatar yang terakhir dia muncul. Ya. Jadi di zaman Kali Yuga ini para dewa itu semuanya berkumpul. Mereka berkumpul mengadakan musyawarah untuk mencari sebuah solusi untuk mengakhiri zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan ini. Ya. Lalu diutuslah atau turunlah kelak di akhir zaman itu seorang avatar. Dia juga sebagai Dewa Wisnu. Ya. Dan makanya kan banyak kan pelaku-pelaku spiritual itu kan mengetahui bahwa adanya pertemuan antara para raja zaman dahulu atau para leluhur di salah satu gunung untuk mengadakan musyawarah. Ya. Atau ya seperti rapat lah gitu ya. Nah, itulah sebenarnya mereka itu juga manifestasi dari dewa-dewa itu. Ya, karena memang kita mampunya melihat beliau-beliau sebagai leluhur bangsa Nusantara. Ya, diperlihatkan seperti itu. Pada sejatinya mereka adalah yang juga bagian dari dewa-dewa tersebut. Ya. Ya, kita bukan berarti mendewakan beliau, karena memang begitu adanya. Jadi orang Jawa bilang tuh ya bangsa luhur lah. Setelah itu Dewa Wisnu diturunkan ke bumi dengan jasad yang baru tentunya. Dengan jasad yang baru, dia diturunkan sebagai avatar terakhir untuk mengakhiri zaman Kali Yuga itu. Dia hidup sebagai manusia pada umumnya, dan dia menikah juga nanti itu istrinya juga salah satu dari ibu dari surgawi lah ya. Beliau Dewi Laksmi. Okay. Nah, Dewi Laksmi ini lah yang nanti akan menjadi permaisuri beliau.
Jadi misi beliau sendiri itu mengakhiri zaman Kali Yuga ini dan membersihkan dunia ini dari para raja-raja jahat dan nabi-nabi palsu. Ya. Jadi muka bumi ini dibersihkan dari para penjahat. Dan beliau akan mengantarkan kita semua ke dalam zaman Satya Yuga. Ingat ya kalimatnya, menghantarkan ke zaman Satya Yuga. Oke. Makanya kan ada beberapa anak indigo juga mengatakan bahwa zaman keemasan itu nanti akan terjadi di 2040 atau 2045. Zaman kisaran itu ya. Ya itu sebagai referensi itu menurut saya nggak salah. Menurut saya nggak salah. Karena memang dalam misi dari Avatar ini kan membenahi. Jadi dibenahi dulu semuanya, dibersihkan. Ya tentunya nanti akan dibantu dengan para kesatria-kesatria yang lain, ya. Dibersihkan, lalu dibenahi semua. Nah itulah nanti akan dihantarkan ke zaman keemasan. Ya. Nah zaman keemasan sendiri itu nanti itu semuanya tidak lepas dari perjuangan para kesatria-kesatria yang saat ini sedang berjuang. Saat ini berjuang berperang untuk membantu sang avatar ini. Ya, emang ini sudah satu tim ya. Sudah satu tim. Ya berjuangnya tuh mengalahkan diri sendiri, mengalahkan angkara murka diri sendiri, mengalahkan yang ada di luar juga. Gitu. Berjuangnya begitu. Ya terima kasih, kita ucapkan terima kasih sekali buat para kesatria saat ini sedang berjuang. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Ya inilah yang dalam video saya sebelumnya itu saya pernah mengatakan bahwa wahyu terakhir, turunnya wahyu terakhir. Ya. Nah wahyu terakhir ini kan ya juga dibawa oleh Satrio Piningit Ratu Adil Budak Angon. Ya. Dewa Wisnu sebagai avatar terakhir. Maksudnya ini begitu ya korelasinya ya. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas selama ini dan saat ini juga itu saling terkait. Ya. Kita sedang membahas orang yang sama. Nah, lalu setelah Kali Yuga itu nanti berakhir dan sang avatar itu nanti menghantarkan pada zaman keemasan atau zaman Satya Yuga. Lalu siapakah yang akan melanjutkan Satya Yuga itu nanti? Ya. Nah, zaman Satya Yuga sendiri itu nanti yang melanjutkan adalah anak dari sang avatar sendiri bersama permaisurinya dan anak dari kesatria-kesatria ke-21 orang itu nanti. Nah makanya kenapa dalam laku spiritualnya beliau-beliau itu sangat kuat, sangat digembleng sedemikian rupa dan harus mengendalikan segala angkara murka dalam diri, hawa nafsu semua dikendalikan. Jadi benar-benar dibersihkan secara lahir dan batin agar dapat melahirkan anak-anak terpilih, anak-anak pilihan itu nanti ya. Nah anak-anak pilihan itu yang sering disebut-sebut teman-teman indigo juga itu sebagai crystal child atau anak-anak kristal. Nah, inilah nanti yang melanjutkan Satya Yuga. Ya. Ya. Jadi coba kita flashback, kita masuk lagi ke dalam Uga Wangsit Siliwangi. Di sana dijelaskan akan adanya sebuah pernikahan yang akan terjadi. Nah, jadi gini. Pergi ke Lebak Cawene dan di sana nanti setelah Gunung Halimun ya begitulah ya nanti akan ada pernikahan, akan adanya pernikahan dan setelah itu berdirinya Ratu Adil yang sejati. Nah sebenarnya ini makna kiasannya sangat besar sekali karena di situ ada titik sempurna.
Jadi coba dikaji lagi, coba tanya teman-teman spiritual atau para ksatria yang kalian kenal. Pasti saat ini atau rata-rata sudah mendapatkan isyarah atau petunjuk mengenai anak. Jadi titik sempurnanya ada di situ. Ya, saya tidak mau menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal ini karena biarlah menjadi rahasia dan sedikit demi sedikit akan terbuka dengan sendirinya. Ya mungkin nggak banyak yang hari ini saya utarakan mengenai avatar terakhir, yang pasti ini akan ada korelasinya dengan video-video sebelumnya. Jadi wahyu terakhir dan ini avatar terakhir. Ya, Buddha Angon, Ratu Adil, Satrio Piningit, avatar Mesias. Dewa Wisnu, avatar yang terakhir. Itu aja hari ini. Oh ya, saya terima kasih juga untuk yang sudah komentar di video-video saya sebelumnya. Komen baik ataupun buruk itu tidak masalah buat saya. Itu juga saya jadikan sarana ilmu yang harus saya pelajarin, dan biarlah itu menjadi renungan untuk saya juga atau untuk yang membaca juga, biar menjadi sama-sama dapat pelajaran dari situ dan buat menjadi bahan renungan untuk saya. Ya, terima kasih. Itu saja. Saya juga tidak merasa paling benar apa yang saya katakan. Saya tidak merasa paling baik. Ya, saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan apa-apa. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.